Sotihotu Namo Buddhaya. Para upasaka, upasika, Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama umat Buddha yang berbahagia dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan menguraikan dhamma singkat kepada kita semua berkenaan dengan mengadaptasikan diri sendiri. Banyak hal di luar diri kita yang tidak bisa nurut, tidak mau nurut dengan apa yang kita mau, dengan apa yang kita inginkan. Dan ini adalah kenyataan. Ini bukan hal yang harus disesalkan. Ini adalah kebenaran yang harus dipandang dengan pengertian yang benar. Kenapa? Karena jangankan yang di luar, yang ada di dalam diri kita sendiri, batin dan jasmani kita ini pun tidak bisa kita atur sesuai dengan apa yang kita mau. Jasmani jangan sakit, tapi cepat atau lambat penyakit juga akan datang. Jasmani jangan rapuh, tapi cepat atau lambat ada waktu, ada perubahan, jasmani ini pun juga akan rapuh. Maka ini menjadi satu pengertian yang benar, bahwa jangankan yang di luar, yang di dalam pun tidak bisa kita atur, apalagi apa yang ada di luar diri kita. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, Sang Buddha sudah sangat jelas menyampaikan hukum kebenaran di dalam hidup dan kehidupan kita. Realitas hidup dan kehidupan ini, bahwa tidak ada segala sesuatu apapun yang bisa kita anggap, yang bisa kita klaim sebagai milikku. Karena apa yang kita nyatakan sebagai milik, dia harus tunduk dengan kemauanku. Tapi ketika apapun tidak bisa kita atur sesuai dengan kemauanku, maka itu pun tidak bisa kita klaim sebagai milikku. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, kadang ada orang mengatakan, kenapa hidup saya seperti ini? Harusnya kan seperti itu. Kenapa keadaan kok berjalan seperti ini? Harusnya kan seperti itu. Kenapa tempat ini kok seperti ini? Harusnya kan seperti itu. Ibu bapak saudara sekalian, ini adalah respon yang sering bahkan kita sendiri hadapi ketika kita bertemu dengan apa yang tidak kita inginkan. Sehingga ketika kita mengatakan kenapa begini, kan harusnya seperti itu. Yang timbul di dalam batin kita ini adalah kekecewaan dan juga penderitaan. Tidak ada kebahagiaan dalam batin mereka yang tidak bisa menerima kenyataan. Kebahagiaan, kedamaian adalah tentang bagaimana sifat alami di dalam kehidupan kita. Karakteristik, hakikat hidup dan kehidupan ini bisa kita pahami sebagaimana adanya, bukan sebagaimana seharusnya. Selama ada konsep di dalam batin kita mengatakan seharusnya kehidupan berjalan seperti ini, maka selama itu pula ketidakbahagiaan, penderitaan akan terus menghantui, akan terus membebani diri kita. Maka dari itu, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, satu hal di dalam Dhamma yang harus kita pahami, bahwa tidak ada hal apapun di dalam hidup dan kehidupan ini yang bisa nurut dengan apa yang kita mau. Tidak bisa sepenuhnya nurut dengan apa yang kita inginkan. Maka ketika objek luar itu tidak bisa nurut, tidak bisa patuh dengan apa yang kita mau, hal yang paling mungkin bisa kita lakukan adalah kita mengadaptasikan diri kita sendiri.
Kalau yang di luar tidak bisa kita kontrol, hendaknya kita mengontrol apa yang ada di dalam. Ketika apa yang di luar tidak bisa kita tuntut, yang harus kita tuntut adalah diri kita sendiri. Kita menyesuaikan diri, kita mengadaptasikan diri, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Seperti halnya fotografer, ketika dia menemukan satu objek dan dia hendak mempotret, mengcapture objek yang ingin dia ambil. Ketika dia tidak bisa mengubah objek yang ingin di-capture, maka hal yang paling dapat dilakukan adalah dia mengubah sudut pengambilan gambar atau menyeting kamera atau mengubah atau menyeting mengganti lensanya. Demikian pula kita. Ketika objek luar tidak bisa nurut dengan apa yang kita mau, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, hendaknya kita yang belajar untuk bisa mengerti, untuk bisa menerima, untuk bisa menyesuaikan diri kita dengan keadaan dimanapun kita tinggal. Dengan demikian, kalau kita punya batin yang senantiasa bisa menerima kenyataan, kita akan memiliki batin yang dewasa. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, tidak ada lagi protes. Tidak ada lagi klaim bahwa kehidupan saya harusnya begini. Tetapi yang ada adalah pengertian yang benar, pemahaman yang benar bahwa memang kehidupan berjalan seperti ini. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, hal yang paling penting yang harus kita pahami adalah sebagai umat Buddha, sebagai manusia, hendaknya kita bisa menyesuaikan diri, mengadaptasikan diri kita dengan objek luar. Bukan menuntut objek luar sesuai dengan apa yang kita mau. Demikian yang bisa Bante sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa Anda aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ini menjadi kekuatan, sehingga ini menjadi kondisi yang membantu kita menjalankan kehidupan sehari-hari sehingga mengurangi protes, mengurangi komplain. Dan semoga kita semua semakin maju di dalam Dhamma. Akhir kata Bante tutup, Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.